Hai, rasanya udah lumayan lama ya nggak jumpa smartphone di NR. Tapi ketika gue kebetulan lagi cari HP daily driver baru, Realme ngirimin kami flagship terbarunya yang kami nggak nyangka bisa sebagus dan seunik ini. Today, kita mau beberin dikit kenapa Realme GT2 Pro ini sebagai flagship Realme terbaru sangat layak dapat perhatian. Umumnya, flagship dari merek yang orientasinya ke value seperti Realme ini mengorbankan satu aspek yang paling mudah dikorbankan dari sebuah smartphone, yakni soal desain dan kualitas build. Oh, tapi ternyata nggak juga. Realme GT2 Pro, kalau dari depan dan dari samping, memang sudah terlihat seperti flagship kekinian pada umumnya dengan bezel tipis, lubang kamera, frame aluminium yang flush, dan nyambung secara rapi dengan panel layar. Nah, yang benar-benar dijadikan selling point di sini adalah soal cover punggungnya yang katanya didesain oleh desainer Muji, Naoto Fukasawa, yang terinspirasi dari permukaan kertas pada versi warna paper white ini. Jadi katanya ini terbuat dari biopolimer hasil daur ulang kertas yang ramah lingkungan dan secara penampilan dan sensasinya ini sangat-sangat unik. Gripnya oke, terasa halus, nggak nempel sidik jari, dan teksturnya membuat ini nggak gampang kelihatan baret. Satu hal yang sepertinya terasa agak too much adalah soal tanda tangan desainernya di sini. Bahkan dalam softcase bawaan pun nggak bantu menutupi. Haha. Dan maybe ada sedikit concern lagi ini warnanya bakal berubah jadi kusam over time karena warna putih. Semoga tidak. Meski begitu, di luar sekedar tampilan, gue seneng banget bahan ini bisa memangkas bobot overall HP pada 189 gram saja. Jadinya unik sekaligus fungsional. Jika Anda berpikir nih masih kurang premium dibanding kaca, ada pula versi warna steel black yang punggungnya dilapisi kaca finishing ala metal, lebih berat 10 gram dan nggak ada parafnya. Satu hal yang mungkin paling flagship banget di HP ini selain chipset adalah layar. Realme GT2 Pro benar-benar nggak tanggung ya antara resolusi, refresh rate, dan teknologi. Apa ini layar AMOLED LTPO generasi terbaru? Cek. Apakah layarnya punya resolusi QHD+? Cek. Up to 120Hz adaptive refresh rate? Cek. Gorilla Glass Victus yang katanya bisa tahan goresan dan benturan hingga dari ketinggian 2 meter? Cek. Ya, secara menyeluruh mereka double down banget soal layar ini biar nggak ada yang bisa mendang-mending. Buat gaming oke dengan touch sampling rate hingga 1000Hz, buat nonton Netflix oke, buat ngedit-ngedit foto oke, or anything else. Cuma kurang curve aja di pinggir, tapi again hanya sebagian kecil orang yang toh suka dengan desain curve seperti itu. Next, bukan Realme GT namanya kalau nggak menggunakan chipset paling up to date. Meneruskan Realme GT2 yang pakai Snapdragon 888, Snapdragon 8 Gen 1 tidak perlu diragukan lagi berfungsi sebagai otak Realme GT2 Pro. Dari Antutu mereka klaim bisa tembus 1 juta, tapi dengan mengaktifkan GT Mode pun, ini skor yang kami dapatkan. Sebagai HP resmi turnamen PUBG ini jelas sudah lebih dari cukup, tapi faktanya kalau maksa jalanin Genshin Impact rata kanan 60 FPS masih agak berat. Baru bener-bener bisa 60 FPS di setting medium. Main setengah jam, temperatur CPU bisa naik hingga 43 derajat Celcius, namun surprisingly masih enak dipegang di tangan tanpa case. Nggak kayak ROG Phone 5 tahun lalu yang agak-agak mustahil dipegang setelah main Genshin setengah jam saking panasnya. Hal ini likely berkat solusi cooling stainless steel vapor chamber terbaru dan diamond thermal paste yang katanya 30% lebih efektif dibanding Realme GT pertama. Di Indonesia, HP ini dijual dengan RAM 12GB dan storage 256GB UFS 3.1. Penting sebab tidak terdapat slot memory card. Sebuah HP biasanya sulit menyebut dirinya sebagai papan atas andai nggak punya kamera yang bagus, iya nggak? Nah, nggak sekedar bagus, setup kamera Realme GT2 Pro ini cukup unik. Dia cuma punya 2 kamera utama, yaitu wide 50MP dengan sensor IMX766 dan OIS, ditemani kamera ultrawide 15mm 50MP tanpa autofocus. Menariknya, di antara 2 LED flash ini ada satu lagi lensa yang disebut kamera microscope. Jadi ini bukan sekedar makro guys, ketika dia diaktifin, otomatis kedua LED flash nyala dan dia punya jarak fokus yang deket banget untuk memotret objek-objek yang sangat kecil. Dengan perbesaran optik 20 kali atau 40 kali dengan zoom digital. Memang belum sampai kelihatan kuman, apalagi virus. Cuma kalau lu suka fotografi mikroskop instan, suka kepo dengan dunia mikroskopik, atau sehari-hari butuh mikroskop yang bisa dibawa di kantong, ini adalah solusi yang sangat-sangat unik. Lebih berguna dan menyenangkan menurut gue daripada lensa makro biasa yang hasilnya nggak lebih bagus dari ngezoom kamera utama.
Ketika ditanya kualitas kamera utama, sudah pasti mantep ya. Dia pakai sensor Sony 50 megapiksel standar flagship dengan binning, menghasilkan gambar 12,5 megapiksel. Hasilnya nggak kalah sama banyak flagship 10 juta ke atas lainnya dengan detail dan pencahayaan bagus, meski warna cenderung natural secara default. HP ini nggak punya kamera tele, jadi paling bisanya crop untuk 2 kali zoom setara 50 mm. Buat kami sih udah cukup dan hasilnya memuaskan ya, termasuk untuk fotografi makro. Portrait mode dan lain-lain juga oke, kebantu oleh aperture f1.8 yang lebar. Makanya di kondisi low light pun dibantu night mode, hasilnya jarang mengecewakan. Selain kamera utama dan mikroskop, modul ultrawide ini juga unik dan menarik sekali. First off, dia sudut pandangnya termasuk lebar dengan focal length 15 mm. Nah terus, kita juga bisa mematikan crop dan koreksi distorsi dalam mode 150 derajat, menghasilkan gambar fish eye yang jarang bisa dicapai oleh sebuah smartphone. Selama kalian kreatif, ada sejuta cara lah untuk memanfaatkan ketiga kamera belakang yang ada di sini. Video, rekam 8K secara crop bisa, tapi 4K 60 fps-nya aja udah bagus banget disertai combo stabilisasi OIS dan EIS. Adapun movie mode yang bisa membuat kalian merekam secara HDR dan log untuk editing lebih leluasa. Terkait kamera depan 32 megapiksel, beginilah kira-kira hasilnya. Selain 4 hal yang sudah disebutkan, apalagi fitur-fitur unik di sini? Di awal kita udah bilang ya bahwa menyematkan baterai 5000 mAh dalam sebuah perangkat flagship yang ramping ini sudah sesuatu. Kita dapat charger Super Dart 65 watt bawaan yang bisa ngisi penuh dari nol dalam waktu nggak sampai 40 menit. Bahkan 20 menit cukup untuk ngisi sampai 80%. Speaker stereo ada, menggunakan earpiece yang suaranya standar-standar aja, tapi masih lumayan ketimbang cuma mono. Terakhir, mereka klaim bahwa NFC-nya bisa berfungsi 360 derajat di sekitar frame bagian atas, tapi sayangnya kami belum berhasil mendeteksi kartu flash ini selain di spot biasa di belakang. Tanpa keraguan, Realme GT2 Pro adalah HP terbaik yang pernah diciptakan oleh Realme. Sure, dia lebih premium dan harganya pun agak lebih tinggi dari Realme GT generasi sebelumnya, tapi sebagai alternatif flagship yang nggak terlalu mahal, HP ini memenuhi segala ekspektasi kami. Well, ada segelintir hal yang dipangkas macam IP rating dan wireless charging. Cuma secara value dalam harga yang ditawarkan, gue nggak segan menggunakan ini HP sebagai daily driver baru. Layar juara, desain unik, performa mantep, kamera mantep, dan sebagainya. Ya, selama masa PO hingga tanggal 29 Maret, kalian bisa cek link di deskripsi. Kalau mau mending silakan ke komentar. Jangan lupa buat like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe.